Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok yang kami kerjakan, yaitu tentang penyunting naskah dan contoh penyunting naskah menggunakan tanda koreksi pada surat dinas. Lutfi Kamila Diaswan Nur Hermawan. Apa sih latihan penyuntingan naskah? Penyunting buku atau biasa disebut editor buku merupakan orang yang bertugas melakukan penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah adalah proses, cara, atau perbuatan menyunting suatu naskah. Sementara itu, orang yang melakukan pekerjaan menyunting naskah disebut penyunting naskah atau yang lazim dipadankan dengan copy editor yang mengacu pada istilah dalam bahasa Inggris, yaitu copy editor. Dalam pandangan profesional penerbitan, penyuntingan atau editing lebih dari sekedar masalah kebahasaan, seperti memperbaiki ejaan dan tanda baca. Editing mencakup satu unit kerja yang disebut editorial, dengan tujuan menyeleksi, memeriksa, memperbaiki, dan menyajikan sebuah tulisan dengan prinsip mudah dibaca, mudah dipahami, benar secara data dan fakta, serta elok untuk dipandang. Ilmu pendukung adalah ilmu dalam bidang tertentu, seperti sains, ekonomi, akuntansi, sosial, keterampilan, seni, ataupun sastra. Ilmu pelengkap adalah ilmu desain atau perwajahan atau desktop publishing. Sementara itu, ilmu tipografi atau penggunaan huruf serta wawasan pengetahuan umum juga tidak kalah penting. Lalu ada awal mula. Sebelum tahun 1980, perhatian masyarakat Indonesia terhadap dunia penyuntingan naskah masih sedikit. Awalnya, masyarakat masih menganggap bahwa penyuntingan naskah dapat dipelajari secara amatir. Bersamaan dengan munculnya banyak penerbit baru dan semakin berkembangnya dunia perbukuan di tanah air, orang pun mulai merasakan perlunya diselenggarakan pelatihan penyuntingan. Hal ini seiring pula dengan semakin banyaknya orang yang bekerja di dunia sunting menyunting naskah. Hingga tahun 1979, belum ada institusi atau khusus di bidang penyuntingan naskah. Belum ada mata kuliah khusus di perguruan tinggi di bidang penyuntingan naskah. Dengan kata lain, orang-orang yang bekerja di bidang penyuntingan naskah seperti editor, copy editor, dan korektor selama ini telah dianggap belajar sendiri sebelumnya. Pada tahun 1980, keadaan berubah. Masyarakat mulai menyadari bahwa penyuntingan naskah tidak dapat ditangani oleh orang-orang amatiran atau sekedar otodidak. Sejalan dengan tuntutan profesionalisme di berbagai bidang, orang-orang yang akan bekerja sebagai penyunting naskah dirasa perlu mengikuti semacam pelatihan atau pendidikan sebelum terjun ke dunia penyuntingan naskah. Hingga pada tanggal 19 sampai 29 November tahun 1980, Ikatan Penerbit Indonesia Cabang Jakarta Raya atau sering disebut IKAPI Jaya tergerak untuk menyelenggarakan lokakarya penyuntingan naskah buku di Jakarta. Namun, mengingat banyaknya aspek yang dibahas dalam penyuntingan naskah, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami dunia penyuntingan naskah dan mempersiapkan orang untuk bekerja di bidang tersebut. Menyadari hal itu, kalangan perguruan tinggi pun mengukuhkan dunia penyuntingan naskah untuk masuk dalam kurikulum kampus sejak tahun 1988. Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung membuka program D3 untuk editing. Selain itu, Universitas Indonesia melalui Politekniknya juga membuka jurusan penerbitan dan grafika di tahun ajaran 1990-1991. Tugas seorang penyuntingan. Yang pertama, mempelajari naskah secara keseluruhan isinya, wawasannya, tingkatannya, panjangnya, ilustrasinya, dan merundingkan dengan penulis jika revisi dianggap perlu. Yang kedua, menyunting naskah dari segi kebahasaan seperti ejaan, diksi, struktur kalimat, dan tanda baca. Yang ketiga, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis atau pengarang. Yang keempat, menghilangkan hambatan-hambatan antara pembaca dan apa yang ingin disampaikan penulis. Yang kelima, menjadi pembaca yang cerdas dan kritikus yang taktis dan peka. Ia harus memperhatikan kesempurnaan hal-hal kecil. Keenam, tidak menantang penulis dengan membuat perubahan-perubahan yang tidak perlu. 7. Menghilangkan kekurangan dari karya penulis. 8.
membuat dirinya berminat dengan isi naskah supaya dapat menempatkan diri sebagai pembaca yang disasar naskah itu. Kesembilan, membaca dan mengoreksi cetak coba. Seorang penyunting buku yang handal memahami dan menguasai ilmu tersebut secara sungguh-sungguh. Pekerjaan seorang penyunting pada dasarnya memang tidak diketahui oleh orang lain. Namun, jika ada kesalahan, misalnya kesalahan cetak, salah ketik, letak gambar terbalik, keterangan gambar keliru, maka yang paling dulu disalahkan adalah sang penyunting. Selain itu, penyunting adalah wakil penerbit, sehingga penyunting juga perlu mempertimbangkan naskah dari segi bisnisnya. Penyunting tidak menilai sebuah naskah apa adanya, tetapi melihat potensi atau prospek naskah tersebut. Melalui bagian penyuntinglah alur kerja sebuah penerbitan berlangsung. Penerbitan memiliki alur kerja berdasarkan naskah yang masuk. Proses ini biasanya dinamakan alur editorial atau alur penyuntingan. Filosofi penyuntingan naskah. Penyunting sebagai profesi adalah mitra kerja bagi penulis untuk bersama-sama menghasilkan karya terbaik dan bermanfaat untuk pembaca. Prinsip lain yang juga sangat filosofis dalam dunia penyuntingan adalah 3M, yaitu memperbaiki, menerima, dan memberi. Penyuntingan menemukan kesalahan dan memperbaikinya sesuai dengan apa yang dimaksud penulis. Penyuntingan juga menerima suatu kebenaran dari naskah ataupun argumen yang disampaikan penulis, sehingga penyunting tidak melakukan perubahan yang tidak perlu. Penyuntingan pada akhirnya juga memberi, dalam arti kerelaan penyunting untuk melakukan penambahan apabila ada bagian naskah yang perlu ditambahkan ataupun yang perlu ditulis ulang. Contoh penyuntingan surat dinas menggunakan tanda koreksi. Surat dinas atau surat resmi merupakan salah satu jenis surat yang kita kenal dalam hidup sehari-hari. Selain surat pribadi, surat dinas biasanya digunakan antar lembaga atau dari lembaga ke perorangan. Ciri khas surat dinas terletak pada pemakaian beberapa unsur formal seperti kop surat, nomor surat, lampiran surat, hal, tanggal, jabatan pemegang surat, alamat pemegang surat, pemakaian, bahasa formal, dan tembusan. Pada gambar tersebut, inilah salah satu contoh surat dinas. Berdasarkan unsur-unsur ini kita dapat melakukan perbaikan pada suatu surat dinas seperti contoh pada gambar berikut. Tanda koreksi yang digunakan. Nah, di dalam tugasnya sehari-hari, seseorang penyunting naskah menggunakan tanda-tanda koreksi. Sebenarnya tidak ada sesuatu pun keharusan bagi penyunting menggunakan tanda koreksi begini atau tanda koreksi begitu. Dalam penyunting naskah, tanda-tanda koreksi yang digunakan dalam penyuntingan dapat diciptakan sendiri oleh penyunting, asalkan dapat dipahami oleh pengetik naskah suntingan atau tukang set naskah. Oleh karena itu, dalam penyuntingan dikenakan adanya tanda telingkung. Sehubungan dengan itu, penyunting harus menjelaskan arti tanda-tanda yang digunakan kepada pengetik atau kepada tukang set naskah. Pada bagian kop surat, hanya perlu ditandai dengan garis bawah 2. Digunakan untuk menyatakan bahwa huruf atau kata tersebut harus dicetak lebih gemuk atau tebal. Pada bagian alamat, hanya perlu ditandai dengan Y. Digunakan untuk memperlebar jarak baris. Tanda-tanda tegak kurung digunakan untuk mendorong kalimat atau paragraf ke arah kiri atau ke kanan. Tanda garis atas atau tanda garis atas bawah digunakan untuk mendapatkan huruf atau kata yang renggang. Nah, tanda seperti nada ini digunakan untuk membuat paragraf yang baru. Paragraf di atas sebenarnya mengandung 2 insan berbeda. Isian pertama ajakan atau undangan, dan isian kedua penempatan hari, waktu, dan tanggal yang nantinya diselenggarakan adanya pentas kesenian Gamelan Bali. Paragraf tadi harus dipecah menjadi 2 paragraf. Yang lebih seperti inilah contohnya. Dan terakhir, tanda V digunakan untuk menyisipkan kata atau kelompok kata. Akhir adalah simpulan. Penyunting buku atau bisa disebut editor buku ialah orang yang bertugas melakukan penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah suatu proses, cara, atau perbuatan penyunting suatu naskah. Sementara itu, orang yang melakukan pekerjaan penyunting naskah disebut penyunting naskah atau yang lazim dipadankan dengan copy editor yang mengacu pada istilah dalam bahasa Inggris yaitu copy editor. Dalam pembaikan suatu surat dinas, kita harus memperhatikan seluruh aspek penyusun surat dinas, mulai dari kepala surat,
formal, penulisan surat, ejaan yang digunakan, tanda tangan yang disederhanakan, identitas penerima dan pengirim surat, bahkan hingga institusi yang mengirim surat. Pada dasarnya, setiap penyunting dapat menentukan dan menggunakan tanda koreksi sendiri yang dianggap paling praktis. Yang terpenting, tanda koreksi yang ditentukan tersebut dapat digunakan secara konsisten dan bagian-bagian aspek pada surat dinas. Kemudian, tanda koreksi yang dipilih tersebut dijelaskan kepada petugas yang akan mengetik ulang naskah yang sudah disunting tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.